Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Salam silaturahim, saling support, sukses untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kalian berada, teman-teman onlineku, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan. Dan aku percaya semua akan indah pada waktunya. Selamat beraktivitas. Nah, share kegiatan aku lagi ya teman-teman hari ini, yaitu aktivitas aku beres-beres atau bersih-bersih sekitaran kamar tidur. Tahu nggak teman-teman, kamar tidur itu adalah tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk bersantai dan tidur. Oleh karena itu, menjaga kamar tidur tetap bersih dan rapi adalah hal yang sangat penting untuk kesejahteraan kita. Namun, seringkali membersihkan kamar tidur dapat menjadi tugas yang tampak sangat memakan waktu dan melelahkan. Kamar tidur merupakan tempat untuk beristirahat, bersantai, dan memulihkan diri setelah menjalani rutinitas harian. Untuk membuatnya tetap nyaman, kamar tidur memerlukan pembersihan secara rutin, teman-teman. Kamar tidur yang bersih dan rapi akan membantu kita rileks sebelum tidur dan menjaga kualitas tidur tetap baik. Kamar tidur seharusnya menjadi sarang ternyaman bagi kita untuk istirahat teman-teman dan menenangkan diri. Namun sayangnya, kamar tidur juga mudah sekali berantakan karena kamar seringkali jadi tempat penyimpanan banyak barang kita. Sering kita membersihkan kamar tidur, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk membersihkan seluruh ruangan di waktu luang. Jadi, untuk menjaga kamar tidur tetap bersih, rapi, dan nyaman, disarankan selalu membersihkan kamar tidur setiap hari. Nah, berikut ini saya ingin memaparkan atau menarasikan sedikit cara-cara membersihkan kamar tidur hanya dalam waktu 15 menit, teman-teman. Ini ala-ala aku ya, yaitu yang pertama, cekidot. 1. Masukkan baju kotor ke wadah khusus. Ini artinya pakaian-pakaian yang berada di kamar yang sudah tidak digunakan lagi, yang sudah kotor, kita ambil dan kita masukkan ke dalam wadah yang memang khusus untuk baju kotor ya teman-teman. Yang kedua yaitu kita mengumpulkan baju-baju bersih yang berserakan di kamar atau di atas tempat tidur teman-teman. Kita rapikan dan kita susun kembali ke tempatnya agar kamar terlihat rapi dan tidak ada lagi pakaian yang berantakan, yang bergelantungan atau bertebaran di tempat tidur. Yang ketiga yaitu buang semua sampah. Ini artinya sampah-sampah yang ada di dalam kamar kita. Sering kita ada tisu yang kotor atau kita membuka sesuatu kresek-kresek di dalam kamar dan kita letakkan begitu saja sampahnya, itu semua harus kita pungut teman-teman dan kita bersihkan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Yang keempat yaitu rapikan tempat tidur kita. Merapikan tempat tidur setiap kali kita bangun akan membuat tampilan di kamar jadi lebih baik. Tempat tidur yang rapi juga membuat kamar terasa lebih rapi dan menarik, teman-teman. Ini adalah tugas kecil sebenarnya, tapi hasilnya sangat-sangat besar. Karena dari tempat tidur orang bisa menilai bahwa orang ini rapi, orang ini bersih karena tempat tidurnya rapi, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tadi kan aktivitas pertama saya ketika saya akan melakukan pembersihan terhadap kamar tidur saya, yaitu membersihkan semua debu-debu di atas permukaan tempat tidur, di atas meja dan lantai. Yang pertama itu di atas tempat tidur ya teman-teman. Sebaiknya kita itu membersihkan debu-debu dengan menggunakan lap basah. Itu pemikiran saya teman-teman, karena kadang saya membersihkan dengan kemoceng itu debunya berterbangan teman-teman, dan itu sangat tidak nyaman sekali buat kita, apalagi kalau kita lupa memakai masker teman-teman. Makanya kalau aku membersihkan debu itu aku menggunakan lap basah agar debunya nempel di lap dan tidak berterbangan.
Dan lanjut itu kita rapikan tempat tidurnya teman-teman. Sebaiknya itu spray harus rutin diganti ya teman-teman. Tidak harus baru untuk mengganti sebuah spray teman-teman. Cukup spraynya itu bersih, rapi, dan tidak berbau ya teman-teman, karena kadang itu spray itu bau apek pada saat dicuci ya teman-teman. Jadi sebaiknya kalau mencuci spray itu ada baiknya juga menggunakan pewangi agar spraynya harum teman-teman, karena kalau kita tidur spraynya wangi itu pokoknya gimana ya, perasaan kita nyaman gitu dan enak untuk tidur ya teman-teman. Kita menjadi lebih rileks. Nah, setelah aku sudah mengganti spray teman-teman, yang rutin aku lakukan itu aku sapu-sapu atau mengkipas-kipas benda-benda atau pasir-pasir, debu-debu, kotoran yang ada di atas spray ya teman-teman. Walaupun spraynya baru, tetap saja aku nggak enak kalau tidak dibersih-bersihkan gitu, disapu-sapu ya teman-teman. Dan terakhir, pada saat aku sudah membersihkan seluruh kamar itu teman-teman, aku menyapu dan mengepel lantainya. Hal ini menunjukkan kesempurnaan kita dalam membersihkan area kamar tidur kita. Jadi tempat tidurnya rapi, meja-mejanya tersusun rapi, barang-barang di atasnya juga tertata rapi, sarung bantalnya diganti, lantainya disapu dan dipel. Masya Allah, betapa bersihnya kamar tidur kita. Kamar tidur kita tidak harus mewah teman-teman. Furniture di dalamnya juga pun tidak perlu mewah. Walaupun furniture di dalam kamar kita itu biasa saja, tapi kalau kita memperhatikan kebersihan dan kerapihannya, insya Allah kamar tidur kita akan terlihat bersih dan nyaman dan enak untuk kita tempati untuk beristirahat teman-teman. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Nah, bagaimana perasaan teman-teman setelah merapikan kamar tidur kita? Membersihkan kamar tidur kita memiliki banyak manfaat teman-teman, baik untuk kesehatan fisik maupun mental serta untuk kenyamanan tidur kita. Adapun manfaatnya yaitu mengurangi risiko penyakit. Kamar tidur yang bersih dapat mengurangi risiko alergi dari penyakit yang disebabkan oleh debu, tungau, dan kotoran. Lanjut teman-teman, yaitu meningkatkan kualitas tidur. Kamar yang bersih dan bebas dari debu dapat menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Terus yaitu mengurangi stres. Ruangan yang bersih dan terorganisir dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Terus memperbaiki suasana hati kita. Merapikan kamar dan melihat hasil akhir yang bersih dapat memperbaiki mood kita. Masya Allah, kita sangat senang sekali kalau melihat kamar kita bersih. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan fokus. Kamar yang bersih dan rapi dapat membantu meningkatkan fokus dan produktivitas aktivitas kita, karena melihat kamar yang bersih dan rapi akan membuat kita semangat untuk mengerjakan yang lainnya. Nah, demikian share video aku kali ini ya teman-teman, tentang cara membersihkan kamar tidur dan manfaat dari membersihkan kamar tidur. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.